Ya pemirsa, halte Senen Sentral berubah nama menjadi halte Jaga Jakarta setelah unjuk rasa Agustus kemarin. Sebagai kenangan, Pemprov Jakarta mendirikan Memorable LIA, kumpulan sisa-sisa kerusakan yang dapat penumpang lihat di halte Jaga Jakarta. Halte Senen Sentral menjadi salah satu sasaran fasilitas umum yang dirusak usai unjuk rasa anarkistis beberapa waktu lalu. Demi kepentingan warga, Pemprov Jakarta bersama Transjakarta segera memperbaiki halte ini. Setelah diperbaiki, nama halte Senen Sentral kini berubah menjadi halte Jaga Jakarta. Penumpang sangat bersyukur karena halte Jaga Jakarta kini bisa kembali normal meskipun ada perubahan. Cepat menyelesaikan, walaupun nggak seperti dulu mewahnya ya, tapi alhamdulillah sudah bisa berfungsi. Jadi istilahnya kalau orang bekerja atau orang dagang atau apa gitu bisa melanjutkan perjalanannya. Ibu bersyukur banget, terima kasih dengan sebenarnya ya rada beda dari sebelumnya. Yang sebelumnya kan pintu-pintunya nggak kayak gini, yang otomatis gitu. Sekarang jadi besi. Gimana, rada kecewa dikit lah, halte kayak rumah kedua lah. Tiap hari kan lewat sini. Kalau misalnya dengan ini memori-memori kenangan kemarin. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan pembukaan halte Transjaga Jakarta di Senen, Jakarta Pusat. Pada awalnya halte ini bernama Senen Sentral dan sempat terbakar dalam unjuk rasa pada tanggal 29 Agustus 2025 lalu. Etalase khusus di dalam halte memperlihatkan sisa kerusakan yang menjadikan simbol pengingat untuk masyarakat luas. Dari Jakarta, Naura Safikah, Sutrisno, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang sudah berlangsung selama 5 hari kemarin efektif mengurai kemacetan. Pramono meminta rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati 2 dilanjutkan hingga akhir Oktober mendatang. Uji coba rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati sudah berlangsung selama 5 hari kemarin. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan evaluasi uji coba berjalan efektif mengurai kemacetan. Pramono meminta rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati 2 dilanjutkan hingga akhir Oktober. Jadi saya mendapatkan laporan sampai dengan 5 hari berturut-turut untuk TB Simatupang. Pembukaan ke tol yang dibuka itu digratiskan selama 5 hari itu average kurang lebih 600 kendaraan. Dengan 600 kendaraan tadi dan secara signifikan juga mengurangi kemacetan yang ada di baik itu di jalan tol sendiri maupun di TB Simatupang. Maka dengan demikian saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, kepada asisten pembangunan untuk berkoordinasi dengan BPJT, Kementerian PU untuk bisa dilanjutkan sampai dengan akhir Oktober. Sebab kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik ya. Sebelumnya pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum menggelar uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang yang sempat menjadi sorotan warga dan viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas di siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Indra dan juga pemirsa, selamat siang. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light seperti yang Anda saksikan.
untuk saat ini kendaraan baru saja lepas dari antrian traffic light, didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo. Sementara dari arah Cawang yang akan lurus mengarah ke Kuningan mengalami perlambatan di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan dari arah Saharjo yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu. Kemudian memang sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan arus lalu lintas di kawasan ini, masih terbilang normal. Untuk cuaca saat ini mendung, kami prediksi sebentar lagi akan turun hujan. Tentunya bagi pengendara roda 2 untuk selalu menyediakan jas hujan pada jok motor kendaraan Anda. Hal ini apabila terjadi hujan Anda dapat menggunakannya. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai dan lancar, namun kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian terkait dengan fenomena strobo dan juga sirene pada jalan, kami juga menginformasikan bahwa lampu strobo dan sirene hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu dalam tugas khusus seperti untuk mengamankan lalu lintas dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi demi menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 134 dan juga pada pasal 135 di mana untuk penggunaan strobo dan juga lampu lalu lintas hanya dikhususkan 7 kendaraan prioritas, yaitu pemadam kebakaran, yang kedua ada ambulans, kendaraan pejabat pemerintah, kemudian kendaraan pejabat negara asing atau tamu negara yang datang, kemudian kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia, dan kendaraan ambulans serta kendaraan rescue yang dikhususkan untuk menangani kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti ketentuan ini. Kemudian adapun juga lampu strobo sudah ditentukan pada pasal 135, yaitu lampu strobo warna merah untuk kendaraan ambulans, kendaraan TNI, kemudian ada juga kendaraan PMI, serta untuk kendaraan lainnya. Kemudian untuk kendaraan dengan lampu strobo warna kuning, yaitu kendaraan yang perawatan jalan serta kendaraan darurat lainnya. Kemudian untuk strobo warna biru hanya dikhususkan bagi kendaraan yang kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Hal ini kami harapkan Anda untuk tidak menggunakan lampu strobo dan sirene secara, maksudnya penyalahgunaan kendaraan strobo dan rotator. Hal ini juga demi terciptanya kelancaran dan juga keamanan di jalan, di mana penyalahgunaan lampu strobo dan juga sirene ini dapat mengganggu konsentrasi pengendara lain yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat dikenakan Undang-Undang Lalu Lintas, di mana dengan kurungan penjara selama 1 bulan dan juga denda sebanyak 250.000 bagi penyalahgunaan lampu strobo dan sirene di jalan raya. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan sesuai ketentuan yang sudah diatur pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi terciptanya kelancaran, keamanan antar sesama pengguna jalan lainnya. Tentunya bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Indra di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas dan salam presisi. Bosan jalan-jalan ke mal, ratusan warga memilih bermain air dan menikmati keindahan alam serta udara sejuk di Curug Goong, Pandeglang, Banten. Harga tiket yang terjangkau dan area berkemah yang nyaman menjadi daya tarik Curug Goong. Curug Goong di Pandeglang, Banten bisa jadi pilihan destinasi wisata untuk menyegarkan raga dan pikiran di akhir pekan. Di sini, wisatawan bisa menikmati keindahan air terjun setinggi 15 meter sambil menghirup udara sejuk.
Air terjun yang menyegarkan ini berasal dari Gunung Pulau Sari. Wisatawan bisa berfoto sambil bermain air. Selain itu, tersedia pula area berkemah yang aman dan nyaman. Bu, tadi tahu tempat ini dari mana, Bu? Dari TikTok. Sebelumnya udah kesini dulu, tapi waktu itu belum jadi. Baru sini ya? Iya. Tadi melihat curug di sini gimana, Bu? Penasaran sih, tapi kalau buat curugnya bagus juga. Tak jauh dari air terjun, wisatawan juga bisa berenang di kolam renang umum yang tentunya membuat anak-anak semakin betah. Untuk harga tiket, pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang Rp20.000. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Indra Setiabudi beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.